Nah, ngapain balik? Kan kata Prabu, ngapain sekolah? Kan kata Prabu, cerdas itu bukan dari sekolah, ngapain sekolah? Oh, alah. Ya kalau pengen cerdas saya harus sekolah. Ada aja. Kan kata Prabu enggak. Gak perlu dengerin itu. Sekolah, sekolah, sekolah. Dan kecerdasan itu bukan dari sekolah, menurut saya. Kecerdasan bukan dari sekolah. Dan ini. Dipa mau ngapain itu? Mau pergi sekolah. Ganti bajunya. Mulai sekarang udah usah sekolah. Loh kenapa kok udah sekolah? Nanti anakmu udah bisa apa-apa. Kata Pak Presiden, kecerdasan bukan dari sekolah. Dipa jaga diri baik-baik di kotorannya, nak. Kasiannya pang anakmu kecil-kecil kamu suruh merantau. Biar aja, biar dia langsung cari uang. Percuma sekolah tidak mencerdaskan juga. Menurut saya. Saya tidak setuju Pak, sekolah itu penting. Bukankah negara ini didirikan untuk tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa? Itu ada di pembukaan Undang-Undang 1945, Pak. Kalau Bapak mengatakan kecerdasan itu bukan dari sekolah, itu salah besar. Bagaimana perasaan guru yang sudah capek-capek mengajar mendengar pernyataan seperti itu? Anak baru lahir memang punya potensi, tapi potensi tanpa diasah tidak akan berkembang. Dan sekolah adalah tempat untuk mengasah dan mengembangkan potensi itu. Jangan sampai satu kalimat membuat anak putus sekolah dan guru patah semangat. Pak, bercandaanmu nggak lucu deh. Kalau sekolah nggak bikin cerdas, buat apa dibangun coba? Katanya kecerdasan bukan didapat dari sekolah. Contohnya Pak Bahlil. Ya, Pak Bahlil. Oke, kita setuju bahwa kecerdasan tidak hanya lahir dari sekolah. Tapi jangan sampai satu contoh orang sukses kemudian dijadikan alasan untuk menganggap sekolah tidak penting. No, jangan gitu ya Pak ya. Saya malah jadi bertanya, kalau sekolah tidak penting, kenapa pemerintah bangun sekolah rakyat? Kenapa bangun sekolah Garuda? Kenapa pendidikan terus dibiayai oleh negara? Kenapa harus bangun URI? Jangan-jangan sekolah penting untuk rakyat, tapi tidak penting kalau membicarakan bagaimana seseorang bisa menjadi cerdas. Iya ya, kecerdasan memang tidak hanya berasal dari sekolah Pak, tapi sekolah harusnya menjadi tempat untuk menumbuhkan kecerdasan, bukan malah dibuat seolah-olah tidak punya peran. Kalau sekolah tidak penting Pak, yang perlu dijawab bukan siapa yang cerdas tanpa sekolah, tapi untuk apa negara repot-repot membangun sekolah. Itu yang dipikir Pak. Pakai otak. Ngomongin kecerdasan, contohnya Bahlil. Kalau maksudnya adalah orang pintar tidak harus lulusan sekolah atau kampus ternama, gua setuju. Karena kecerdasan emang gak ditentukan oleh ijazah. Tapi masalahnya, jangan sampai pernyataan itu membuat kita lupa bahwa pendidikan salah satu instrumen utama untuk mengembangkan kecerdasan manusia. Kalau kecerdasan bukan dari sekolah, terus sekolah sebenarnya buat apa? Nggak usah Pak, pakai embel-embel kita sudah buktikan. Nggak perlu dibuktikan. Kita semua udah tahu. Anak memang lahir membawa potensi. Tapi potensi tanpa stimulasi bisa mandek. Rasa ingin tahu itu perlu pengetahuan. Kemampuan berpikir perlu dilatih. Dan kecerdasan perlu lingkungan yang memungkinkan dia berkembang. Dan itu sekolah namanya. Sekolah memang bukan pabrik untuk menciptakan orang pintar. Sekolah adalah tempat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak. Dan ini jadi sangat penting bagi anak-anak yang tidak lahir dari keluarga kaya. Karena orang kaya mungkin punya buku, internet, les private, kursus, laptop, atau lingkungan yang mendukung. Tapi bagi anak miskin, bisa jadi sekolah adalah satu-satunya tempat untuk mereka mendapatkan semua itu. Jadi jangan sampai kita mengambil contoh 1-2 orang sukses yang pendidikannya rendah lalu menjadikannya bukti bahwa sekolah itu tidak penting. Ya lo bisa jawab sendiri aja lah, pejabat yang sekarang di kabinet itu menjabat karena kecerdasan atau karena kedekatan. Jadi kalau maksudnya kecerdasan tidak ditentukan oleh sekolah, gua setuju. Tapi kalau kalimat itu dipakai untuk mengecilkan arti pendidikan, justru gue pengen tanya, bukankah negara ini dibentuk salah satunya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa? Karena sekolah emang tidak menciptakan kecerdasan dari nol. Tapi negara punya kewajiban untuk memastikan setiap anak punya kesempatan untuk mengembangkan kecerdasan yang mereka miliki. Jadi pertanyaannya bukan kecerdasan itu dari sekolah atau bukan. Tapi, sudahkah sekolah kita menjadi tempat di mana setiap anak kaya ataupun miskin punya kesempatan yang sama untuk menjadi cerdas? Sudahkah negara secara totalitas hadir untuk kesuksesan pendidikan di sekolah? Kesejahteraan guru, fasilitas sekolah, dan biaya yang gratis membuat anak jadi tahu. Tapi kalau makan gratis, mayoritas cuma jadi tai. Itu yang harus Bapak tahu. Pak Prabowo
tanpa mengurangi rasa hormat. Sudah terlalu sering Bapak blunder kalau berpidato. Sering mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang membuat kesal, bahkan membuat kegaduhan. Bahkan Iran pun sampai pusing, Korut pun sampai pusing Bapak buat. Jadi tolong dulu Bapak, ambil cuti, lalu berobat dulu Bapak. Ya, berobat Bapak, ada BPJS kan? Nah, pakai BPJS itu Bapak. Pasti Bapak nggak akan dipersulit. Percayalah, dipermudah Bapak. Ya, BPJS. Bapak pakai dulu itu. Kalaupun nanti BPJS Bapak nggak mampu, yang mengcover, pakai uang negara. Gak apa-apa Pak. Sedangkan ke Paris Bapak dibiayai negara, apalagi cuma berobat ya. Kami Bapak ingin sehat. Ya, kami ingin Bapak sehat. Supaya ketika kami mendengar Bapak berpidato, kami semangat. Bukan malah, apalagi nih ya. Apalagi mau dekat ini 17 Agustus, ya. Ya, nggak mungkin dong. Was-was kami mendengar pidato Bapak 17 Agustus. Karena menurutku, Bapak ini nggak konsisten orangnya. Nggak konsisten. Sanggupnya Bapak membandingkan diri Bapak dengan Sang Pencipta. Bapak nilai 99, Sang Pencipta 100. Sanggupnya Bapak, ya kan? Hah? Nabi-nabi pun nggak kayak Bapak. Nabi-nabi. Ya. Sanggupnya Bapak mengajari orang cara motong ayam, sedangkan penjual daging ayam nggak gitu ngomongnya. Sanggupnya Bapak mengajari orang cara lele segala macam. Hah? Sementara Bapak megang lele pun tidak, megang ayam pun tidak, ya, nanam cabai pun Bapak tidak. Sanggupnya Bapak. Hah? Sanggupnya Bapak mengatakan kecerdasan itu bukan dari sekolah, tapi Bapak selalu berkuar-kuar MBG itu untuk mencerdaskan anak-anak. Sanggupnya Bapak. Jadi yang mana kami percaya? MBG atau membangun Universitas Republik Indonesia? Hah? MBG kata Bapak investasi, mencerdaskan anak bangsa, membuat pintar. Tapi sekarang Bapak mengatakan kecerdasan itu bukan dari sekolah. Bapak tunjukkan Bahlil contohnya. Bahlil, Bapak tunjukkan contohnya. Sanggupnya Bapak menunjukkan Bahlil pun nggak tahu kami siapa dia itu. Bukan orang yang, bukan profesor. Ya kan? Bukan kan? Profesor dia. Bukan ilmuwan, ya, bukan akademis, bukan juara kompetisi, lomba fisika, matematika, enggak. Karbitannya. Ya. Kok nggak sekalian Bapak bandingkan dengan Bobi Kartanegara? Dia nggak pernah sekolah, tapi dikawal di istana. Bobi Kartanegara sekalian Pak. Nggak pernah sekolah dia, tapi difasilitasi oleh negara. Trollernya aja seharga motor, ya kan Pak? Berobat dulu Bapak, ambil cuti beberapa hari, supaya nanti pas 17 Agustus pidato Bapak udah seger. Nggak was-was kami. Kenapa Bapak Bahlil yang dijadikan standar kecerdasan di Indonesia, Pak? Kenapa Bapak Bahlil yang dijadikan standar kesuksesan, Pak? Kan banyak yang lain, Pak. Menteri-menteri Bapak yang sukses, yang pinter, yang berasal dari kampus-kampus terkenal, kampus-kampus ternama, kampus luar negeri. Mereka seorang akademisi, seorang profesor, doktor. Kenapa Pak Bahlil yang jadi acuannya, Pak? Kalau yang jadi acuan Pak Bahlil ya, apa gunanya Bapak mendirikan sekolah rakyat, mendirikan URI, mendirikan Universitas Pertahanan? Kan kecerdasan bukan dari sekolah, Pak. Kecerdasan bisa didapat dari mana-mana aja. Kampus-kampus nggak terkenal seperti Pak Bahlil aja juga bisa cerdas, bisa jadi menteri. Kalau begitu, gini deh Pak, kasih peluang anak-anak kabupaten yang sekolahnya, kuliahnya itu di kampus-kampus kecil, nggak terkenal. Kasih dia jabatan menjadi seorang menteri, menjadi seorang staf khusus presiden, gitu aja. Jangan ngambil dari kampus-kampus terkenal, gimana? Aduh, ini profesor-profesor, doktor-doktor, ya pengamat pendidikan, terus rektor-rektor, orang-orang yang ahli di bidangnya nggak ada komentar nih, ya soal sekolah itu, kecerdasan itu bukan dari sekolah. Gimana? Nggak ada yang mau komentar. Kalau standarnya Pak Bahlil ya gimana ya? Aduh.
Mending standarnya Mas Wapres aja lah ya, kecerdasan itu ya. Mas Wapres sekolah, ya habis itu jadi wakil presiden. Terserah lah. Terus datang dari mana kecerdasan itu? Dari makan MBG, makan belatung gratis sampai mencret sampai bego. Katanya kecerdasan itu nggak datang dari sekolah menurutnya, tapi datang dari kesulitan hidup. Jadi gimana orang-orang di Uganda, di Sudan, di Afrika nggak bisa makan, negara kismin? Apa mereka semua pinter-pinter, cerdas-cerdas? Bagaimana anak-anak di Swedia, Norwegia, Denmark, mereka hidupnya enak, tentram, adil, sejuk, nggak ada kesulitan hidup, kok cerdas-cerdas bisa menguasai bumi. Apalagi orang Israel nggak pernah susah, hidupnya nyaman karena kaya raya, bisa menguasai bumi. Nggak tahu bahwa otak ini punya neuron yang harus dilatih, dirangsang, dikasih stimulasi dengan pendidikan dan terutama dengan belajar banyak bahasa, polyglot kayak gue, 4 bahasa asing, jadi saya bisa lebih pintar, lebih cerdas. Coba negara-negara yang bisa banyak bahasa lebih cerdas kan, lebih pintar, lebih neuronnya tersambung, harus dirangsang. Makanya belajar dulu pendidikannya. Kenapa kita ngomong seperti itu? Mungkin kita nggak pernah sekolah. Karena kita sekarang ini alasan untuk mengalihkan anggaran untuk makan belatung, nggak perlu. Ya, ini buktinya menteri-menteri saya ini sekolahnya pas-pasan tuh. Mereka ditimpa oleh kehidupan yang sulit, tapi mereka jago menjilat. Karena mereka menjilat, asal bapak sendang, iya pak, iya pak, iya pak, bagus, 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 mereka naik. Jadi cerdas nipu, cerdas menjilat, cerdas cari kesempatan dalam kesempitan meskipun bego. Ya, yang sayangkan itu menurut saya, kita ini tuh bicara seolah-olah pintar. Aku pintar kan? Itu paling gila. Kita pede, kita pidato merasa pintar. Nah, itu adalah orang yang tidak bisa ngaca diri. Kalau kita pidato, kita tahu itu kita nggak pintar, itu orang pintar. Tapi kalau kita pidato merasa pintar, merasa cerdas, padahal bego di depan masyarakat, itu bahaya sekali. Terbukti bahwa kita nggak pernah menstimulasi neuron sejak kecil. Mungkin pakai jasa palsu, mungkin nggak tahu. Ya, jadi saya nggak setuju dengan statement seperti ini. Pendidikan nggak bikin orang cerdas. Kesulitan hidup banyak tuh, jutaan, ratusan juta orang hidup susah, nggak pinter-pinter karena bego, karena nggak sekolah. Apalagi nggak boleh mengkritik. Kenapa orang Eropa jago-jago? Karena mereka bisa menganalisa dan mengkritik dan diincikan. Kalau di negara dibungkam, nggak boleh mengkritik, jadi bego. Ya, cidak sini, cidak sini, tutup itu akun, content creator, ekonom nggak boleh ngomong. Apa itu nyinyir? Kita nggak boleh kritik, makin bego lah. Kita adalah sumber yang membuat negara makin bego. Dengan kita mengecam semua content creator, ekonom, dan influencer sampai mereka nggak boleh mengkritik, maka makin bego loh tuh bangsa. Yang bikin bego bangsa siapa? Diri kita. Dengan mengintimidasi rakyat. Kasian deh. Mendingan gue lebih pintar ngomongnya. Lah, acuan sampean kok Pak Bahlil, Pak ya. Maaf Pak ya, memang semua orang itu dari lahir diberi kepintaran, kecerdasan Pak ya. Tapi semua itu Pak, kalau nggak ada stimulasi, yo mandek. Rasa keingintahuan kalau tidak dibarengi dengan pengetahuan, yo nggak bisa jalan. Ibaratnya pisau Pak, kalau nggak diasah itu yo nggak tajam kayak gitu Pak ya. Jadi salah satu tempat untuk mengasah otak kita ya sekolah Pak ya. Seperti itu. Mungkin banyak orang-orang kaya yang tidak harus ke sekolah, tapi mereka punya semuanya, punya laptop, punya alat semuanya, dan mungkin dia bisa bimbel di rumah. Tapi kalau kami orang desa Pak, sekolah itu sangat penting Pak ya. Pak, aku kalau jadi orang kaya, kalau aku diberi kesempatan untuk sekolah Pak, aku pasti memilih sekolah yang bagus. Sekolah yang bagus, yang favorit. Karena apa? Itu sangat mendukung sekali Pak ya. Mungkin dari segi gurunya, terus peralatannya, terus lingkungannya. Seperti itu sangat pengaruh sekali Pak. Saya wong biasa saja dicampurni orang-orang pinter, mereka akan ikutan pinter Pak. Orang pinter dicampurni wong sing biasa saja, sing pas-pasan, sing sekolah biasa, yuk ikut biasa Pak. Jadi menurut saya pribadi Pak ya, sekolah yang bagus itu sangat mempengaruhi kecerdasan kita Pak ya. Piye pemirsa, menurut kalian sekolah yang bagus itu apakah membantu dan mempengaruhi stimulasi kecerdasan kita? Komen di kolom komentar.